Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah, pelakunya melakukan perbuatan bid'ah disebut sebagai ahli bid'ah karena melakukan bid'ah. Yang menyebabkan saya bisa memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam 11 sebab. 1, apabila saya mendapati satu hadis saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang pengkhususan tanggal 12 Rabiul Awal dengan, saya ulangi, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja yang menunjukkan perintah untuk mengkhususkan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai peringatannya. 1. Yang kedua, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja dari Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan tentang keutamaan memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, saya akan memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jika saya dapati, jika saya tidak berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah sempurna menyampaikan risalahnya. Tidak ada orang yang berkeyakinan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam belum sempurna. Kalau saya berkeyakinan beliau belum sempurna, saya akan memperingatinya. Tapi saya berkeyakinan beliau sudah sempurna dan tidak ada wahyu yang disampaikan oleh beliau tentang hal itu. Yang keempat, saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu riwayat saja tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau memperingati, berkumpul-kumpul memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau satu riwayat saja dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau menjadikan 12 Rabiul Awal sebagai hari libur dan bersukacita sebagai tanda memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau satu riwayat saja dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa beliau memerintahkan untuk bersedekah ataupun mengkhususkan berpuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal. Atau satu riwayat saja dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau memerintahkan dengan perkataan beliau radhiyallahu anhu untuk mengkhususkan pembacaan sejarah pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan belum kita dapati, tidak akan pernah Anda dapati itu. Saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya dapati Bilal radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau seorang pun dari sahabat riwayatnya yang mengkhususkan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam dengan suatu amalan, ya, yang mengkhususkan hari kelahiran beliau dengan sesuatu apapun, hari kelahiran, tanggal kelahiran maksud saya, tanggal kelahiran. Kemudian saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya tidak meyakini bahwa sahabat Nabi orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita meyakini bahwa tidak ada yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat. Dan ini yang akan saya jelaskan nanti besok di Masjid Al-Fattah. Silahkan datang, ya, mencintai Nabi dengan sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan buktikan cinta para sahabat tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun sebelum mereka atau sesudah mereka. Kalau saya meyakini bahwa para sahabat tidak mencintai Nabi, maka saya akan memperingati Maulid. Kemudian kalau saya meyakini bahwasanya saya bisa mendapati satu riwayat saja dari seorang tabi'i
yang mengkhususkan hari kelahiran beliau untuk diperingati. Ini saya akan memperingatinya. Saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya saya mendapati satu perkataan, ucapan saja, satu saja dari imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullah, tentang Maulid, tidak akan pernah Anda dapati. Yang selanjutnya, dan saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW jika saya meyakini bahwasanya para imam tersebut dan ulama-ulama selain mereka belum atau tidak tahu tentang kedudukan Rasulullah, tidak mengetahui tentang kedudukan Rasulullah SAW. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya yang tidak memperingati Maulid tidak tahu kedudukan Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, saya akan memperingati Maulid jika saya meyakini bahwa umat Islam dari mulai abad pertama, kedua, ketiga belum bisa mengekspresikan rasa cintanya terhadap Nabi Muhammad SAW, maka saya akan memperingatinya. Mustahil tiga abad keemasan tidak bisa mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sebagian menuduh yang tidak memperingati Maulid Rasulullah SAW tidak cinta, dan ini tuduhan keji, tuduhan keji. Kenapa? Orang kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW, itu berarti tidak sempurna imannya dengan kesempurnaan iman yang wajib, yang berarti diancam dengan neraka. Ini para ikhwan. Yang terakhir, yang ke-11, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwa petunjuk yang paling lurus bukan petunjuk para salafus saleh, tetapi petunjuk bid'ahnya orang-orang terakhir. Dan itu tidak mungkin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara Maulid Nabi masih diangkat. Boleh tidak? Siapa bilang tidak boleh? Siapa bilang tak boleh? Laksanakan kapan saja. Yang paling bagus memang tepat pada waktunya, tetapi kapan saja. Tentang Maulid Nabi, ada sekelompok orang, saya tak perlu sebutkan nama kelompoknya, saya yakin Bapak Ibu tahu siapa orang-orang itu. Pokoknya kelompok itu merasa cuma mereka yang berhak masuk surga. Di luar kelompok mereka ke neraka semua. Tidak paham Bapak Ibu maksudnya? Siapa yang dimaksud? Kelompok ini mengatakan acara bid'ah itu Maulid Nabi. Acara Maulid Nabi memang ketika Nabi hidup dulu Nabi tidak pernah mengadakannya, itu betul. Saat Nabi meninggal, sahabat-sahabat juga tidak pernah mengadakannya, itu benar. Bahwa tak ada dibuat oleh Nabi, sahabat juga tak buat. Tabi'in, imam mazhab yang 4, para pengumpul hadis, seluruh ulama-ulama senior dari ulama-ulama terdahulu, tak ada satu pun yang menyelenggarakan acara Maulid Nabi. Benar itu. Lalu kapan Maulid Nabi pertama sekali diadakan? Acara Maulid Nabi pertama sekali diangkat pada waktu perang salib. Bu, tolong dijawab ya Bu. Bagi orang muslim yang sehat, berakal, berduit banyak, sudah wajib tidak untuk berangkat haji? Wajib tidak? Wajib Pak? Wajib. Sekarang apakah berangkat haji pakai pesawat, pakai mobil, pakai kapal selam, pakai kapal laut? Wajib. Wajib enggak pakai pesawat pergi haji? Itu sarana. Enggak pakai pesawat juga enggak apa-apa, boleh milih kendaraan yang lain, itu sarana. Maka sarana ini disebut dengan jibillah.
Jangan katakan bid'ah. Naik pesawat pergi haji bid'ah. Kenapa? Nabi enggak buat. Sahabat juga enggak ada yang naik pesawat. Itu kalau tak bakada model itu tu Pak. Mana ada pesawat zaman Nabi? Demi Allah, kalau ada pesawat zaman Nabi, pasti Nabi pilih pesawat. Betul tidak? Nabi cuma naik onta. Jadi kalau gitu, pergi haji naik kapal laut bid'ah, sesat. Kan enggak masuk akal Pak ya. Okey, itu zaman Nabi berdakwah ada enggak pakai TV? Ada enggak pakai internet? Bapak ibu rata-rata kenal orang-orang macam kami melalui apa Pak? Pakai internet, pakai YouTube. Lalu dengan enaknya dia berkata, itu ustaz-ustaz yang katanya yang paling masuk surga itu, mereka kan pakai YouTube semua itu. Betul tak? Itu ustaznya berarti kalau begitu dakwahnya juga bid'ah. Kenapa dia pakai internet? Zambi enggak pernah dakwah pakai internet. Itu mengecek tadi utak berkata tu Pak. Okey, kalau begitu, maka Maulid Nabi, kalau kita lihat awal sejarahnya, ternyata dia adalah sarana yang dipakai untuk mengamalkan firman Allah, wa harridil mu'minina 'alal qital. Bakar semangat orang-orang beriman, hasau mereka untuk bersemangat berperang di jalan Allah. Dijadikan sarana untuk membakar semangat itu, diangkat acara Maulid. Maka Maulid Nabi adalah jibillah. Tak perlu dalilnya ada dalam Al-Quran, tak perlu ada contoh dari Rasulullah. Paham Bapak? Paham Pak? Bu, Ibu, paham Bu? Jadi siapa yang mengatakan bahwa Maulid Nabi bid'ah, katakan balik kepadanya, barajalah baliklah. Apa kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi? Bila Maulid Nabi bisa membangkitkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, bisa membangkitkan rasa cinta kepada sejarah Islam yang agung, bisa membangkitkan rasa semangat untuk membela Islam, memperjuangkan Islam, bisa menjadikan orang akhirnya mencintai Islam. Di mana letak salahnya Maulid Nabi? Kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, Presiden Persatuan Ulama Dunia. Lah selesai Bapak Ibu. Masjid dibangun untuk apa? Untuk sholat berjamaah, Jumatan, melaksanakan acara macam gini, belajar mengaji dan sebagainya. Betul ya Pak ya? Lalu kalau ada orang-orang tertentu yang menjadikan masjid tempat mampok main kowa, berjudi, dia jadikan masjid tempat main judi, apakah masjidnya diruntuhkan atau orang itu yang ditertibkan Pak? Oknum itu yang ditertibkan. Masa iya masjidnya? Kenapa masjid diruntuhkan? Karena orang main judi di dalam. Yang salah orangnya, kok masjidnya diruntuhkan? Nah itu Maulid Nabi juga seperti itu. Kalau ada yang dalam acara Maulid Nabi melakukan hal yang tak benar, tak baik, yang salah siapanya? Orangnya, oknumnya. Jangan Maulid Nabinya disalahkan. Ya orang pakai kumpul oleh itu. Jelas Pak? Begitu ya Bu ya. Jadi enak aja jawab sebenarnya kepada orang-orang yang mengatakan bahwa sekitar bid'ah ini, bid'ah itu, bid'ah dan sebagainya. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, ini tentang masalah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, Maulid Nabi tetap diadakan apa tidak? Maulid Nabi bagus apa tidak? Maulid Nabi ini bisa mengantarkan kita cinta Rasulullah, cinta Islam apa tidak? Ya bisa. Maka Maulid Nabi lanjut. Kembali kita kepada apa yang kita katakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk urusan agama, untuk urusan syariat. Maka jangan pernah membantah bid'ah. Hadis tentang bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, jangan pernah bantah dengan sesuatu yang bersifat duniawi. Enggak benar itu kullu bid'atin dhalalah. Kenapa? Karena kalau kullu bid'atin dhalalah kita enggak berarti kita enggak bisa pergi haji naik pesawat.
Salah paham. Berarti kita harus naik haji pakai unta saja. Karena kalau sudah naik pesawat bidah. Seluruh bidah sesat. Salah paham. Kalau harus seperti zaman Rasul, nggak boleh ceramah pakai mikrofon. Kenapa nggak boleh pakai mikrofon? Bidah mikrofon. Baru. Salah paham. Nabi tidak pernah mengatur apa kendaraan yang akan kita pakai untuk pergi haji. Nggak pernah diatur oleh Nabi Muhammad, karena itu urusan dunia. Soal bagaimana Anda mau datang, apa transportasi Anda, urusan dunia, terserah Anda. Mau pakai unta, mau pakai kuda, mau pakai keledai, terserah Anda. Yang penting wukufnya di Arafah tanggal 9. Tapi kalau kita membuat syariat baru, wukufnya tanggal 9, namun di Banten, bid'ah. Wukuf tanggal 9 Dzulhijjah, tapi di mana? Di Banten. Bid'ah. Karena yang sudah diutak-atik adalah syariat. Ada orang yang wukufnya di Arafah, Masya Allah, sudah benar, tapi tanggal 5 Ustaz, bid'ah. Ada orang yang wukuf di Arafah Ustaz, dari habis zuhur sampai maghrib, hebat. Kapan? Ketika umrah, bid'ah. Ada orang umrah sekarang pakai program wukuf. Ini wukuf apa gitu? Pergi ramai-ramai ke Arafah, berzikir di sana. Kita wukuf, walaupun tidak sempat haji, maka sekarang saatnya kita berwukuf, bermunajat. Ini adalah Arafah, ini adalah tanah yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah tempat yang dikunjungi para nabi dan para rasul, menangis di sana, berzikir di sana. Bid'ah, Pak, tidak diterima Allah. Soal Anda datang pakai pesawat, pesawatnya bernama Garuda, Lion, Batavia, Singapore Airlines, MAS, Kuwait, Etihad, Emirat, terserah Anda. Yang penting wukufnya di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Karena wukuf di Arafah 9 Dzulhijjah syariat. Soal transportasi apa Anda ke sana? Dunia. Urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti daripada saya urusan dunia kalian. Uruslah. Banyak ustaz, maaf, wahai para ustaz. Banyak da'i, mohon maaf, wahai para da'i. Banyak mubaligh, mohon maaf, wahai para mubaligh. Banyak orang-orang yang bergelar ulama, wahai orang-orang yang bergelar ulama. Tidak bisa memisahkan mana bid'ah dalam syariat, mana bid'ah dalam dunia. Sehingga mobil dibilang bid'ah, sesat. Pesawat dibilang bid'ah, sesat. Mikrofon dibilang bid'ah, sesat. Televisi dibilang bid'ah, sesat. Internet dibilang bid'ah, sesat. Salah. Dia tidak paham bahwa Rasulnya Muhammad tidak diutus untuk urusan-urusan dunia. Rasul diutus untuk hal yang jauh lebih bermanfaat, jauh lebih mulia, urusan akhirat. Dunia ini akan berakhir, paling berakhir sampai kita mati, sampai kita wafat, atau paling tinggi berakhir sampai dunia kiamat.